Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan keterangan kemarin, kajian yang kemarin sampai masalah air yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang mutlak. Jadi air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Air yang turun dari langit seperti air hujan, air es, atau air embun, itu boleh semuanya untuk bersuci. Semuanya boleh untuk digunakan untuk bersuci, untuk wudhu atau mandi. Atau air itu dari bumi, keluar dari bumi, seperti mata air laut, danau, sungai, itu juga semuanya bisa digunakan untuk bersuci, dengan catatan masih status air mutlak. Dalam pembagian air itu ada air mutlak atau tohir mutohir, ada tohir ghair mutohir, ada air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk bersuci, ada air mutanajis. Yang pertama air mutlak dulu. Air mutlak itu apa? Jadi air mutlak itu air untuk wudhu. Maksudnya ketika kita wudhu atau mandi, itu syaratnya air yang digunakan harus berupa air mutlak. Air mutlak itu apa? Wal ma'ut tohur. Air mutlak itu sama dengan air ma'ut tohur bahasa Arabnya, atau tohir mutohir, suci dan mensucikan. Jadi ada 3 bahasa, yaitu yang pertama air mutlak atau air tohir mutohir atau ma'ul tohur, al ma'ut tohur. Apa itu? Itu definisinya wal ma'ut tohur huwa ghairul muqayyad biqayyidin lazimin wal qayyidu tarotan yakunu qayyidan laziman wa tarotan yakunu qayyidan munfakkan. Fal qayyid alazimu yukhrijuhu min kaunihi ma'an tahuron kama ilwardi wa ma'id taba wa ma'il qor wa ghairihi. Air mutlak atau tohir mutohir, yang pertama, air mutlak itu apa? Air yang tidak terikat dengan ikatan yang tetap. Ikatan atau qayyid, batasan, itu ada kalanya yang tetap lazim, ada kalanya yang bisa lepas. Qayyid lazim itu seperti contohnya batasan yang menetap. Contoh batasan yang menetap yaitu kita ambil air sungai. Tadi sudah saya jelaskan bahwa air itu ada kalanya turun dari langit, ada kalanya keluar dari bumi. Kita ambil air hujan. Air hujan itu kita taruh ember. Terus kita panggil orang yang belum tahu. Terus kita tanya, itu air apa? Pasti dia mengatakan air biasa atau air ember. Terus kita taruh gelas, itu air apa? Pasti dia akan berkata itu air biasa atau air gelas. Kita taruh tempat lain seperti teko atau panci. Kita panggil orang lain yang belum tahu, itu air apa? Air biasa atau air panci atau air teko, air galon dan lain sebagainya. Jadi namanya itu berubah-ubah menurut sesuai dengan tempat atau wadahnya. Beda dengan air yang batasannya menetap, batasannya tetap atau lazim.
Seperti air mawar. Kita ambil air mawar, ditaruh di gelas, itu air apa? Pasti mengatakan air mawar. Terus air mawar tersebut kita pindah ke panci. Kita tanya orang, itu air apa? Pasti dia akan mengatakan air mawar. Kita taruh di galon, kita tanya, itu air apa? Air mawar. Jadi kata mawar itu akan mengikuti meskipun berbeda-beda tempat. Maka dikatakan itu qaid yang lazim, batasan tetap. Kalau air yang tadi, air yang pertama saya contohkan air hujan atau air laut, danau dan sebagainya, itu pasti akan mengikuti tempatnya. Air hujan kita taruh di bejana, itu air apa? Pasti akan mengatakan air bejana. Air hujannya itu bisa hilang. Meskipun namanya air hujan, nanti dipindah ke tempat, nanti statusnya menjadi air biasa. Meskipun air laut sendiri, air laut kan asin. Kita pindah tempat, kita taruh, itu air apa? Bisa mengatakan air asin atau air biasa atau air laut. Jadi air laut, air danau, air hujan itu semuanya mutlak. Semuanya dikatakan qaid tapi ghair lazim. Jadi kesimpulan, air mutlak itu adalah air yang tidak dibatasi dengan batasan yang tetap atau lazim. Kalau batasan tersebut tetap, maka keluar dari status air mutlak, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik wudhu atau mandi. Itu air mutlak. Contoh lagi air kopi, nanti itu masuknya tohir, ghair mutohir nanti masuknya. Sekarang air mutlak dulu pembahasannya ya. Terus yang kedua, pembagian air yang kedua, tohir, ghair mutohir, air suci tapi tidak mensucikan. Seperti tadi air mawar itu kan suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Lagi air kopi, air teh, air sabun itu dikatakan tohir tapi ghair mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak semua air yang suci bisa untuk digunakan untuk bersuci, tidak. Harus tadi tingkatan pertama yaitu air mutlak. Ghair mutohir itu banyak, air degan atau kelapa muda itu tohir ghair mutohir. Kita masak nasi ada airnya, kita masak sayur ada kuahnya. Lah kuahnya itu masuknya tohir ghair mutohir. Kita bikin teh kan statusnya cair air, namanya tohir ghair mutohir. Kopi statusnya tohir ghair mutohir. Jadi suci tapi tidak bisa mensucikan lainnya atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air mutanajis. Nah, itu yang ketiga air mutaghayyir dulu. Air yang berubah sifatnya. Air yang berubah sifatnya itu apa? Sifatnya air itu ada 3. Rasa, warna, dan bau. Jadi seumpama ada air mutlak, salah satu sifatnya berubah, maka statusnya menjadi air mutaghayyir. Contoh air hujan kan masih mutlak, atau air sungai masih mutlak. Terus kemasukan sabun jadi berbusa, baunya bau sabun, warnanya berubah, dan rasanya juga berubah, maka status air mutlak turun menjadi air mutaghayyir.
air 1 kolam, kemasukan pena atau tinta, kemasukan tinta atau oli yang tadinya bening, warnanya bening, rasanya biasa, baunya juga tidak bau menyengat, kemasukan oli atau tinta berubah menjadi hitam atau coklat, baunya berubah, itu menjadi air mutaghayyir. Itu juga status mutlaknya hilang, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi atau bersuci. Jadi ketika kita menemukan air 1 ember, kemasukan deterjen atau sabun, itu masuk kriterianya sudah bukan air mutlak lagi, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib, tidak bisa digunakan untuk wudu. Itu namanya air mutaghayyir. Itu banyak. Tapi kadang-kadang air mutaghayyir itu bisa digunakan kalau memang tidak atau bukan kesalahan manusia. Contoh, ada air 1 kolam, kemasukan daun-daunan sampai airnya berubah, tadinya bening berubah menjadi keruh, baunya menjadi nggak enak, tapi bukan karena tingkah laku manusia, bukan karena kesalahan manusia, itu masih bisa digunakan. Air yang terlalu lama rasanya udah berubah, itu masih bisa digunakan. Itu pengecualian. Jadi dalam air mutaghayyir ada pengecualian, seperti air yang terlalu lama dalam diamnya sehingga di situ ada bintik-bintik, atau di situ ada bau, di situ ada berubah warna, atau air yang kemasukan dedaunan sehingga merusak warna, merusak sifat, salah satu sifat air, itu masih status bisa digunakan. Terus air aqua bisa digunakan atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan umum. Air aqua itu masuknya kemana? Apakah mutlak, ataukah tohir ghair mutahhir, ataukah air mutaghayyir, ataukah mustakmal, ataukah mukhalid? Nah, nanti bisa menyimpulkan sendiri. Sekarang masih dalam pembahasan. Nanti kalau udah paham tentang pembagian air, nanti bisa memasukkan air aqua atau air galon atau air PDAM, itu bisa masuk kemana, nanti bisa menyimpulkan sendiri. Sekarang masih dalam pembagian air. Tadi air mutlak, yang kedua tohir ghair mutahhir, yang ketiga air mutaghayyir. Semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.